sekali lagi para dosen di UCI dan juga sekalian, untuk kesempatan pertama kita hadirkan saudara Alvin Rosudin yang akan mempresentasikan proposal coba tanya sama Andri, ijazahnya di scanning aja. Kemarin itu si Dek oh iya, iya, waktu presentasi kita coba untuk memaparkan rencana penelitiannya, gitu ya. Kalau saksikan dengan ringkas, utamanya di ide kenapa memilih objek penelitian ini dan bagaimana rencana pengambilan data serta nanti kira-kira hasilnya itu berupa apa. Ya. Ada presentasikan kurang lebih 10 hingga maksimal 15 menit. Sisanya nanti kita akan mengambil. Oke, sambil berdiri silakan. Terima kasih Pak Rik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat dosen bimbing 1 Pak Firawan, dosen bimbing 2 Pak Harifti, Pak Zulfan semua dan Pak Masuki. Terima kasih atas waktunya Pak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul seminar proposal saya. Berjudul analisis keselamatan dan kesehatan kerja dengan metode hazard identification risk assessment control atau HIREC pada Development Kampung Depression. Pada ini terdapat latar belakang ini pada industri jasa seperti dekorasi sebuah pekerjaan 3 dibutuhkan agar setiap pekerja dapat aman dan menjalankan pekerjaannya. PT Rumah Kampung sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dekorasi acara. Namun nyatanya masih terdapat para pekerja yang tidak menerapkan prosedur K3 di lapangan pada saat mereka melakukan proses rakit material dekorasi di lapangan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya ada unsur masalah bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta upaya pencegahan kecelakaan kerja di PT Rumah Kampung. Selanjutnya ada masalah ini yang pertama, penelitian dilakukan di PT Rumah Kampung pada bagian produksi lapangan, dan yang kedua penelitian ini berfokus pada proses loading dan instalasi dekorasi sebuah acara. Yang ketiga ini penelitian ini menggunakan metode hazard atau HIREC dalam proses penelitian. Tujuan penelitian ini tentu untuk mengetahui risiko dan proses produksi awal dekorasi. Yang kedua ini melihat prosedur K3 apa saja yang ada di PT Rumah Kampung. Dan yang ketiga mengidentifikasi bahaya dalam proses loading di PT Rumah Kampung. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini tentu untuk meningkatkan rasa aman para pekerja. Yang kedua untuk menekan potensi bahaya dari kecelakaan kerja. Yang ketiga untuk meningkatkan produktivitas para pekerja. Yang keempat untuk mengevaluasi prosedur K3 yang ada di PT Rumah Kampung dan memberi perspektif lain bagi perusahaan agar dapat meningkatkan efektivitas prosedur K3 yang ada. Di bab 2 ini adalah landasan teori menurut Permenaker nomor 5 tahun 1996. Ketiga adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, prosedur, proses perencanaan, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja dengan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Salah satu tujuan ketiga adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan kesehatan kerja dan orang lain di tempat kerja tersebut. Selanjutnya terdapat beberapa indikator kerja yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Yang pertama itu mulai dari keadaan tempat lingkungan kerja, yang kedua itu ada penerangan, yang ketiga itu ada pemakaian peralatan kerja, yang keempat itu kondisi fisik dan mental karyawan. Indikator yang ada harus segera diawasi oleh perusahaan agar menjadi aman dari kecelakaan. Selanjutnya ada metode hazard identification assessment and control. Itu metode ini merupakan sebuah metode dalam mencegah atau meminimalisir kecelakaan kerja.
Nantinya metode ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi potensi bahaya dengan penelitian risiko di lapangan kira-kira mampu. Selanjutnya ini terdapat gambar kerangka teori dari proses manajemen risiko. Yang pertama itu adalah mengkomunikasikan dan mengomunikasikan. Jadi di sini para stakeholder internal dan eksternal itu dia membuat step awal untuk proses dari manajemen risiko. Selanjutnya itu ada manajemen menetapkan konteks. Konteks ini segala hal yang berkaitan dengan upaya manajemen dalam rangka mengelola risiko-risikonya. Selanjutnya itu ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan bahaya risiko yang mungkin terjadi dan dampak bagaimana keparahannya terjadi. Selanjutnya itu ada analisa risiko. Di sini kita menganalisis memisahkan risiko kecil dan yang dapat diterima dari yang tidak dapat diterima dari risiko yang besar. Selanjutnya ada evaluasi risiko. Di sini kita melakukan tahap evaluasi, menerapkan perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini selama semua risiko yang diidentifikasi dan dinilai tersebut harus dikendalikan. Selanjutnya ada pemantauan dan tinjau ulang. Di sini menentukan dan mengetahui adanya penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan. Dan juga tiga ini terdapat metodologi penelitian, diagram alur metodologi penelitian. Saat awal kita memulai melakukan 8 studi pustaka, selanjutnya kita mengidentifikasi masalah dan naik studi penelitian. Selanjutnya itu pengumpulan data. Untuk data primernya kita menggunakan dari data hasil wawancara, observasi, dokumentasi di lapangan. Untuk sekundernya itu data penelitian sebelumnya terkait prosedur K3. Setelah itu pengembangan data dan analisis. Hasilnya itu identifikasi risiko, melakukan penilaian risiko. Terus selanjutnya ada pengendalian risiko dan memberikan kesimpulan pencegahan. Next, kesimpulan dan selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mari silakan duduk. Kemudian paparan dari saudara Adi, dari saya tulisan proposal ini sudah baik, namun kita belum bisa melihat visi inti dari penelitian ini. Anda sudah ada foto-foto atau film tentang kondisi kerja ya? Baik, informasi belum masuk ke Bisa jawab lagi. Nanti itu